Mula baru lahir dari kebutuhan, dari usaha untuk memulai kembali. Pengalaman pahit masyarakat terkait pembangunan kini kembali menghantui kehidupan mereka. Kampung Mula Baru ini diberi nama Mula Baru. Penghuni daerah Mula Baru ini adalah pindahan dari gusuran jalan tol dan pelebaran pelabuhan yang pada saat itu semua serba terbatas, serba tidak ada. Dalam arti masjid belum ada, jalanan belum ada, sampai kita membeli jalan masuk di sini dan secara swadaya membangun masjid secara swadaya. Baru dimulai. Kabar peletakan batu pertama PLTSA datang tiba-tiba. Bahkan setelah warga telah bersepakat untuk menolak kehadiran PT SUS. Seolah-olah masyarakat hanya dihadirkan dalam konsultasi publik sebagai penonton yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tiba-tiba setelah menjelang mau bulan puasa, muncul suatu isu bahwa di kampung kita ini akan diadakan pemasangan batu pertama yang diadakan oleh PT SUS. Tidak ada sosialisasi secara masif pada saat ini, pada saat rencana ini. Begitu masyarakat mengetahui adanya rencana, maka masyarakat bereaksi karena masyarakat di sini sangat yakin tidak sangat yakin bahwa tidak akan mungkin ada industri karena di sini ada sekolah. Penentuan lokasi PLTSA dalam revisi Perda Rencana Tata Ruang Kota Makassar dilaksanakan dengan tumpang tindih pola ruang yang ditetapkan. Atas nama PSN, aturan ini ditetapkan demi memuluskan jalan ambisi pembakaran sampah menjadi setrum. Bagi warga, keputusan itu berarti perubahan besar pada ruang hidup mereka. Lokasi PLTSA di Kota Makassar sebenarnya bisa dibilang sangat tidak masuk akal. Karena secara tata ruang sebelum Perda RPRW direvisi, lokasi yang ditentukan saat ini merupakan lokasi dengan peruntukan pergudangan pada saat itu. Di tahun 2023 pada saat proses tender dan studi kelayakan. Dan ada fase di mana perusahaan PT SUS ini mereka mendapatkan PKKPR yang mana pada saat itu perdanya belum direvisi, belum ada perubahan status kawasan pola ruang. Jadi secara penggunaan lahan sebenarnya sangat tidak tepat ketika PKKPR itu diterbitkan tanpa ada penyesuaian zona ruang. Artinya PLTSA ini dengan kode KBLI pembangkitan listrik dan pengolahan limbah non B3 dan B3 itu sebenarnya dia bukan masuk di ranah peruntukan untuk gudang. Dan di tahun 2024 perusahaan ini dan pemerintah kemudian melakukan penyesuaian supaya katanya bisa sesuai dengan tata ruang dan lokasi perusahaan. Mereka melakukan revisi di Perda Tata Ruang dengan mengubah yang sebelumnya kawasan peruntukan gudang berubah menjadi KPI atau kawasan peruntukan industri. Kecemasan tidak hanya dirasakan warga Mula Baru. Alamanda yang bersebelahan dengan lokasi proyek bergantung pada sumber air yang berada di sekitar area pembangunan. Oke, jadi untuk lokasi PLTSA dari Alamanda itu kurang lebih 20 meter antara batas perumahan dengan lokasi pembangunan PLTSA. Untuk soal air, kami di Alamanda itu menggunakan air dari dua sumber. Yang pertama PDAM dan yang kedua sumur bor GWT. Nah, GWT ini itu berada persis di belakang berada persis pada batas lokasi PLTSA. Nah, ketika misalkan PLTSA beroperasi dan limbahnya dibuang ke sungai yang berada pas di batas Alamanda, maka itu akan terancam mencemari air yang digunakan oleh warga Alamanda. Nah, ini juga
Ini juga sudah pernah kita diskusikan antar warga Lamanda, bahwa salah satu ancaman yang kita hadapi adalah selain dari air kami yang akan tercemar, sumur bor juga itu akan terancam untuk berkurang volumenya karena sebagian akan diisap oleh PLTSA untuk digunakan dalam proses produksi. Seperti itu. PLTSA sering disebut ramah lingkungan. Tapi, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa emisi seperti dioksin tidak bisa dianggap remeh. Kekhawatiran warga muncul dari resiko yang nyata. Anak akan timbul itu kayak penyakit, semacam kayak dibilang berak-berak, BAB begitu, pernapasannya juga terganggu, Pak. Anak-anak yang saya khawatirkan ke depannya 30 tahun ke depan. Kalau PSL ini sudah berjalan. Saat warga membaca AMDAL, banyak hal tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Resiko polusi dianggap kecil dan warga tidak pernah dilibatkan. Nah, untuk kerangka acuan AMDAL, berdasarkan hasil pembacaan kami di warga Lamanda, itu ada beberapa dampak yang kemudian dituliskan dengan bahasa itu tidak terlalu penting, kurang lebih seperti itu ya. Jadi beberapa dampak seperti misalkan potensi pencemaran dioksin dan furan itu dianggap tidak terlalu penting dalam lingkup pencemaran lingkungan hidup. Proses pembakaran sampah yang tidak sempurna atau berada pada suhu di bawah 800 derajat Celcius berpotensi besar melepaskan dioksin dan furan di udara. Dua zat beracun yang dapat bertahan puluhan tahun di lingkungan dan dapat menumpuk diam-diam di tubuh manusia. Dia merupakan senyawa yang tidak bisa hilang terurai. Jadi dia lepas, entah itu dia jatuh di tanah, entah dia jatuh di air, atau entah dia di udara, itu akan masuk ke tubuh manusia melalui banyak mekanisme, entah itu melalui udara yang dihirup, entah itu melalui air yang diminum, atau rantai makanan yang ada di sekitar batas ekosistem PLTSA. Nah, di sini yang menjadi kerentanan karena kalau dioksin bisa masuk sampai ke tubuh itu bisa menyebabkan kanker dan berbagai macam jenis penyakit, komplikasi. Bahkan jika menggunakan mesin canggih pun kadar dioksinnya itu yang di udara memang bisa direduksi, tapi dipindahkan di bottom ash. Jadi itu yang kemudian menjadi limbah, di mana konsentrasi dioksinnya sangat tinggi di limbah bottom ash itu. Kalau temuan teman-teman Nexus 3 Foundation, PLTSA Pilot Project yang ada di Bantar Gebang di Jakarta, itu menunjukkan dioksin 100 kali lebih banyak daripada insinerator biasa yang digunakan di Bandung, atau insinerator yang sangat gampang dibikin. Itu kadar dioksin dalam bottom ash-nya sangat tinggi. Warga kemudian berkumpul dan membentuk geram, wadah untuk menyuarakan hak atas ruang hidup yang aman. Saya Haji Asis, di Geram ini saya sebagai koordinator lapangan. Jadi di situ kita mulai berjuang, bikin organisasi sendiri lah. Baik dananya itu pokoknya masing-masing kita. Perjuangan warga tidak berhenti di jalan. Mereka membawa keresahan mereka ke ruang rapat pemerintah. Keresahan masyarakat ini diwujudkan dengan mendatangi DPR. Saya sampaikan pertama di waktu RDP di kantor DPR kemarin, saya sampaikan onek-onek saya bahwasannya Pak, tolong dikaji ulang lokasi PSL yang akan hadir di tengah-tengah kampung kami. Tadi itu audiensi keberapa ya? Ketiga, keempat. Yang pertama di kantor gubernur, kita sedikit ada kelegaan karena Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu memberikan jaminan bahwa tidak akan terbit dokumen AMDAL ketika
reaksi masyarakat itu. Pembangunan mesti membawa kebaikan, bukan ketakutan baru. Warga tidak menolak kemajuan, mereka hanya ingin merasakan keadilan. Tetap hidup tenang, bernapas di rumah sendiri. DPRD sama wali kota bahwa kita masyarakat di sini berharap sekali Pak agar supaya proyek ini jangan dibangun di sini Pak. Ya. Terserah dia mau bangun di mana tapi jangan bangun di tengah lokasi kita. Harapan kami kepada pemerintah mudah-mudahan bisa mengkaji ulang dan bisa memindahkannya. Jangan bagian di sini. Di sini sudah aman nih. Perubahan tidak datang dari ruang diam. Suara warga adalah bagian penting dari keputusan publik. Jika ruang hidup terancam, kita berhak bicara, kita berhak didengar. Dokumenter ini bukan akhir, hanya satu langkah kecil. Anda yang menonton, ambil bagian. Dukung kebijakan yang transparan, ajak lebih banyak orang memahami isu PLTSA. Dan berdirilah bersama warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang aman. Masa depan kampung ini ada di tangan kita